Kan ini bahaya. Nah, ini satu poin ini bahaya. Rakyat sudah hopeless. Rakyat sudah tidak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Rakyat sudah pada puncak penderitaannya. Rakyat sudah pada puncak kemarahannya. Tinggal satu langkah lagi, tik. Mereka sudah berani, sudah saking kalutnya merusak propertinya, entah punyanya sendiri atau punya majikannya atau punya perusahaannya. Karena sangat kalut, tidak bisa berpikir normal, waras, sehat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi lagi, Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih bicara soal larangan mudik. Kalau pada dua video saya sebelumnya, saya bicara dari perspektif konsumen, pemudiknya, ya. Bagaimana mereka merasa merasa aneh dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena apa? Karena mau ketemu orang tua, kerabat, saudara yang mereka pendam rindunya selama setahun terakhir, tidak boleh, bahkan dengan ancaman sanksi macam-macam, dari mulai suruh putar balik kendaraan, kemudian sampai kalau nekat setelah tanggal 7 Mei ke sana, mereka sampai denda 100 juta rupiah dan atau kurungan pidana 1 tahun penjara. Gila. Jadi mereka bingung, tapi namanya rakyat yang disapa, kecuali pasrah, melawan nggak berani, gitu kan, bersuara juga udah, tapi ya pemerintah kan seperti menulikan, membutakan mata hatinya, ya, bukan mata hati, bukan mata dan telinga yang fisik di kepala, tapi seperti membuta tulikan mata, telinga, hati nuraninya. Nah, sekarang saya coba melihat dari perspektif lain, ya, perspektif dari para sopir yang mengandalkan dan berharap dapat rezeki tambahan ketika Lebaran pada musim-musim yang lalu. Walaupun harus kita akui juga, kadang-kadang para sopir ini juga terlalu juga, ya, mematok harga tiket pulang mudik pada waktu Lebaran dengan gila-gilaan, yang harganya bisa 3-4 kali lipat. Tapi oke, itu satu sisi yang lain nanti mungkin ada perubahan-perubahan yang lebih manusiawi gitu. Cuman pada kali ini kita dengar sebentar, ini ada keluhan dari sopir yang ngenes, sebetulnya ngenes banget, ya, ngenes banget. Sopir ini bicara soal bagaimana dia tidak bisa menafkahi anak istrinya, ya. Nah, ini supirnya pakai kaos warna merah dengan mata berkaca-kaca. Kalau Anda perhatikan, ya, Anda matanya berkaca-kaca, yang aduh, saya juga sedih juga dengerinnya, ngelihatnya, ya. Ini dia video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penguasa negeri ini, kami para supir angkutan memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak-bapak yang duduk di kursi MPR dan DPR, serta semua yang menjadi penguasa negeri ini. Apakah kalian sudah berpikir ulang dengan menutup pintu keluar masuk provinsi yang secara tidak langsung membunuh mata pencaharian kami? Jangan biarkan anak-anak kami menangis pilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira. Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena kekenyangan. Karena anak istri berikut kredit mobil dan semuanya tidak ditanggung oleh negara. Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa kami harus yang dikorbankan? Karena ketakutan kalian yang tidak sama sekali kami takuti. Yang kami takuti apabila anak dan istri kami mati kelaparan karena tidak makan, Pak.
Siapa yang mau bertanggung jawab? Padahal kamu kan beragama, kalian kan beragama, dan Allah menyuruh kami tetap berusaha dan bertanggung jawab kepada anak dan istri kami. Itu yang kami bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Kenapa kami selalu dihadapkan dengan aparat hukum? Dibentak, dihardik, seakan kami ini teroris. Padahal kami ini adalah pejuang dan pahlawan bagi keluarga kecil kami, Pak. Di saat kalian berbagi THR, kami hanya bisa berkata, apakah besok hari anak-anak kami dapat makan? Apakah kalian pernah merasakan di saat semua orang tidur nyenyak, ada seorang supir tetap terbangun dan bekerja menafkahi keluarganya demi memberikan kehidupan yang layak untuk anak istrinya? Apakah ada cara lain yang bijak dengan tidak membunuh mata pencaharian kami? Berilah aturan yang adil. Berilah aturan yang adil buat kami. Semoga bapak-bapak di sana yang menjadi penguasa mendapatkan hidayah. Terima kasih. Semangat pejuang nafkah keluarga. Tadi saudara, bagaimana seorang sopir dengan pakaian kucel, kumuh, lusuh gitu ya, warna merahnya juga udah nggak asli merahnya, mungkin karena sering dipakai, dicuci sampai istilahnya mungkin kering di badan sehingga warnanya sudah semakin pudar. Nah, ini berikut ada keluhan lagi dari sopir bus dan kondekturnya dengan bahasa khas, saya nggak tahu nih bahasa Brebes apa bahasa Tegal, tapi kurang lebih begitulah, kosong melompong. Dan si sopir ini cukup bijak ya, dia tidak ingin panggung sendiri, dia memberikan kesempatan pada kondekturnya untuk berkeluh kesah kepada netizen ya barangkali ya, karena dia nggak mungkin sopir dan kondekturnya juga menyadari bahwa keluhan mereka, saran masukan mereka pada penguasa sudah tak didengar, jadi mereka akhirnya berkeluh kesah sesama orang-orang susah gitu ya, lewat lewat rekaman yang disebarkan melalui grup-grup WhatsApp barangkali. Dan seperti saya, Anda pun mungkin juga mendapatkannya. Ini keluhan dari sopir bus yang penumpangnya kosong. Pak, kon beda mudik sinan Jakarta ge men kosongan. Ujar-ujare atul bangku apa? Ngene nyotap ge melas ge. Anake sing beda duwe bojo urung beda turu klambi ge. Ge Pak ngene deleng. Kirintian seorang kondektur ge Pak ya. Kok jadi kayak kue Pak, sing duwe pemerintahan lah, sing duwe penguasa negeri kiye, tulungi nyong lah Pak. Kemudian yang ketiga saudara, ini ada juga berita, bukan maksud saya video entah siapa yang ngambil, tapi ini di halaman parkir Polda Metro Jaya, bagaimana banyak mobil travel, mobil para pemudik yang dikandangin, ditangkap dan dibawa polisi untuk diproses. Paling sedikit proses surat-suratnya barangkali ya, dari mulai si pengemudi, SIM dan STNK-nya, kemudian surat mobil travel dan sebagainya. Tidak tahu siapa, tapi yang pasti dia sebarkan ini lewat grup-grup WA dan saya kira viral juga, mengingatkan kepada para pengemudi lain, hati-hati, jangan maksa mudik, karena kalau sampai maksa mudik, nanti mobil kalian dikandangin, waduh urusannya panjang, kali lebar, kali luas, kali dalam. Tapi ini semua menggambarkan bagaimana pemudik dan sopirnya itu mencoba berjibaku lewat jalan tikus, lewat malam hari dan sebagainya, yang walaupun berita yang kita ulas beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata polisi sudah mengerahkan tim khusus memburu jalan-jalan tikus sampai rumah tujuan. Bayangkan saudara, di Jawa Tengah apalagi itu TNI menyiapkan satuan tempur untuk menyekat para pemudik. Satuan tempur saudara, namanya satuan tempur loh. Harusnya dari sisi nama itu untuk bertempur melawan musuh tentu saja. Tapi negeri udah kebolak-balik, entah bagaimana ceritanya. Satuan tempur dilibatkan untuk menyekat para pemudik supaya tidak bisa mudik. Yang di sisi lain, pemerintah sangat getol pada saat yang sama mendorong rakyatnya untuk berwisata. Aduh, udahlah, ini dia video di halaman parkir Polda Metro Jaya. Silakan videonya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Lur. Kami mengabarkan dari Mapolda Metro Jaya.
yang mana pada saat sekarang ini tepatnya di hari Kamis ya sekitar jam 10 inilah kendaraan-kendaraan travel yang diamankan sama petugas Polda Metro Jaya karena memaksakan mudik. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan yang ada di mana saja, tolong untuk saat ini jangan memaksakan mudik karena takutnya nanti bernasib sama, yaitu mobil ditahan dan tentunya ditindaklanjuti dengan proses penilangan ya. Jadi mohon jangan diabaikan, jangan diiseng-isengkan, pokoknya tetap ikutin aturan prosedur. Terima kasih. Saudara, ini tadi gambaran rangkaian bagaimana mereka berkeluh kesah ya, tidak bisa memberi makan anak bini karena larangan mudik sehingga tidak ada penumpang ya kan. Kalau nekat juga mereka dikandangin ke Polda Metro Jaya. Nah, ini ada 2 video lain, nanti saya coba tampilkan juga karena memang masing-masing tidak panjang. Bagaimana seorang sopir di mana namanya, ini kalau lihat bahasanya sih kayaknya bahasa Sunda gitu ya, walaupun ada sedikit cacian ya. Nah, ini dia wajahnya kesel banget, sedih, marah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia menendang kaca belakang mobilnya hingga pecah, berantakan. Dan mobilnya itu bukan mobil sendiri, tapi mobil bosnya, mobil majikannya, karena dia cuma sopir yang membawa mobil angkutan umum, entah travel entah apa. Ini videonya laki-laki ini berkaos merah. Ya, kita lihat wajahnya bagaimana memelas gitu. Ya, kita saksikan. Silakan. Anjing mobil setoran anjing bisa teu nararik ayeuna zaman naik lebaran ayeuna teu bisa mang pan loba ieu mobil setoranan anjing kumaha tuh geus kumahakeun ieu mobil mah anjing ku aing ruksakeun we anjing kagok aing anjing kagok atuh anjing naon mudik bisa kieu bisa. Saudara, demikian tadi bagaimana sopir ini, ya Allah, saya miris juga ya, miris banget ya. Aduh, kayak begitu sampai rakyat tidak tahu harus bagaimana. Nah, ini video terakhir saudara, masih juga kekesalan pengemudi yang harus kehilangan mata pencahariannya karena aturan larangan mudik ini. Ini dia sampai memecahkan kaca depannya dengan besi. Nah, ini videonya. Gara-gara peraturan nggak jelas, mudik nggak boleh, lebaran nggak boleh. Ready. Los, gol. Sekalian orang semule. Saudara sekalian, serangkaian video tadi menunjukkan pada kita bagaimana rakyat merasa hopeless ya. Ada yang pasrah sambil berkeluh kesah, matanya berkaca-kaca, bagaimana bisa menafkahi anak istri dengan sambil nyopir ya gitu ya. Mungkin yang ngambil gambar temannya tuh ya. Lalu ada lagi sopir bus dengan kondektur yang menunjukkan mobilnya kosong melompong busnya dan bus tetap jalan. Saya nggak tahu tuh siapa yang bayar solarnya itu ya kalau begitu ya. Tentu saja mereka berdua, kasihan betul. Sudah nggak dapat duit, harus keluar duit lagi untuk bayar solar yang mereka harus bayar. Kemudian lagi video-video lainnya bagaimana rakyat sopir sudah kalut ya. Coba bayangkan tindakan 2 sopir terakhir itu kan sebetulnya nggak masuk akal ya. Maksud saya buat kita-kita yang tidak mengalami tekanan seperti mereka gitu. Karena kita masih bisa lebih berpikir lebih jernih. Kalau menendang kaca mobil sampai pecah berantakan, memukul kaca depan dengan besi sehingga pecah berantakan, yang pasti itu kan yang rugi dia sendiri ya. Yang pasti ya, maksud saya karena kita tidak berada pada posisi seperti mereka, terhimpit persoalan hidup yang luar biasa, marah kepada penguasa yang tak tertahankan, akhirnya menjadi korban adalah propertinya. Itu kalau mobil dia sendiri. Kalau mobil majikannya, mobil perusahaan, kalau di sopir travel, apakah dia tidak harus keluar uang untuk mengganti? Tapi bagaimana ya, saya tidak ingin menyalahkan mereka, sama sekali tidak. Walaupun tentu saja tindakan mereka salah, karena ujung-ujungnya mereka sendiri yang rugi, mereka sendiri yang harus membayar ganti rugi, ya kan?
mobilnya pecah kacanya dan seterusnya. Tapi mbok iyao gitu loh, mbok iyao menurut saya sebaiknya penguasa itu mengevaluasi ulang gitu loh, bagaimana kebijakan mereka yang nggak jelas tujuannya. Kalau tujuannya untuk menghambat penyebaran COVID, kenapa mudik tidak boleh, berwisata didorong gitu kan, sama-sama bepergian walaupun dengan dalih begini begitu. Kalau memang tujuannya benar-benar untuk mencegah penyebaran, kenapa Sri Mulyani Menteri Keuangan terbalik itu menyuruh rakyatnya untuk belanja baju lebaran? Anda lihat videonya di Tanah Abang, waduh, yang lagi viral juga, becubel luar biasa, dan itu sangat berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19. Ini membuktikan saudara bahwa satu, kebijakan pemerintah soal mudik ini, soal COVID dan mudik ini tidak konsisten. Ya, sama-sama bepergian, sama-sama memakai mobil, sama-sama melintas jalan. Yang mudik tidak boleh, yang ketemu keluarga, orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, cucu, apa segala macam nggak boleh. Tapi yang ketemu binatang, anjing, babi gitu ya. Kalau ada dipelihara di kebun binatang, maksud saya kuda, buaya, jerapah, saya harus cepat-cepat sambung dengan kalimat binatang-binatang yang lain. Kalau nggak dituduh saya menebar kebencian dan kata-kata kotor. Tapi dalam konteks ini anjing dan babi kan bagian dari binatang juga. Saya nggak tahu kebun binatang mana yang mempertontonkan anjing dan babi. Tapi kalau kuda, jerapah, singa, macan, monyet gitu kan ada juga tuh pasti tuh. Itu diizinkan boleh ketemu dengan binatang-binatang tadi dengan dalih untuk menghidupkan pariwisata dan ekonomi dan lain-lain. Pada saat yang sama juga COVID ini juga nggak jelas juga. Jadi pemerintah sebetulnya mengepentingkan ngurus kesehatannya, membasmi COVID, atau sibuk dengan penyelamatan ekonomi. Nah gitu loh. Saya nggak ingin mengatakan tidak boleh dua-duanya atau harus boleh salah satu, tapi bagaimana caranya itu bisa menunjukkan, pertama efektif, kedua menunjukkan konsisten, bukan sebaliknya inkonsistensinya. Bagaimana caranya? Jangan tanya saya, kan bukan saya pejabatnya. Jangan tanya saya, saya kan cuma orang di luar yang nggak berwenang sama sekali. Paling banter ngasih saran, masukan. Tapi ya sudahlah, kan kita udah bolak-balik paham bagaimana saran masukan kita kepada penguasa nyaris tak berguna. Oke, kembali kepada soal tadi. Perhatikan, ini bahaya. Nah, ini satu poin ini bahaya. Rakyat sudah hopeless. Rakyat sudah tidak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Rakyat sudah pada puncak penderitaannya. Rakyat sudah pada puncak kemarahannya. Tinggal satu langkah lagi, tik. Mereka sudah berani, sudah saking kalutnya merusak propertinya, entah punyanya sendiri, atau punya majikannya, atau punya perusahaannya. Karena sangat kalut, tidak bisa berpikir normal, waras, sehat, ya kan? Ini mohon maaf ya, saya bukan sosiolog, saya tidak mempelajari ilmu sosial seperti ini, tidak punya basic, tapi secara kasat mata ini berbahaya. Mungkin semacam Bang Musni Umar ya, rektor apa tuh ya, juga sosiolog yang terkenal, atau Bang Arif Munandar, teman saya di FNN ya, dia sosiolog loh, S3 loh, jangan sembarangan. Dia walaupun wartawan tapi sosiolog S3, dasar itu. Botak-botak itu dasar itu Bang Arif Munandar tuh, dia sosiolog, dia paham bener soal-soal seperti ini. Jadi sekali lagi ini bahaya. Saya nggak tahu apakah pemerintah punya rem selain ngegas terus untuk menginjak rakyat, menyusahkan rakyat terus. Apakah pemerintah punya rem dengan melihat kondisi seperti ini? Kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Kita berharap tidak akan berkembang yang lebih buruk. Demikian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.